Kota-kota kita makin besar, makin modern. Tapi pertanyaannya, gimana nasib para orang tua kita? Para lansia? Apa mereka ikut maju atau malah ketinggalan? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah cetak biru yang luar biasa dari Surabaya. Mereka punya cara yang keren banget. Bukan cuma merawat para lansia, tapi benar-benar memberdayakan mereka. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini pertanyaan penting buat kita semua, dimanapun kita tinggal. Perkembangan kota itu kan identik sama kecepatan, teknologi baru, perubahan sosial yang serba cepat. Tapi di tengah semua kemajuan ini, jangan-jangan kita malah tanpa sadar membangun tembok buat generasi yang justru meletakkan fondasi buat kita semua? Nah, Surabaya melihat ini sebagai tantangan yang harus dijawab. Langsung. Oke, sebelum kita lihat solusi jeniusnya Surabaya, penting banget buat kita paham dulu masalahnya tuh apa aja sih. Tantangan buat para lansia di kota besar itu nyata loh, dan seringkali nggak kelihatan di permukaan. Yang menarik di sini, semua masalah ini tuh saling berkaitan. Coba deh bayangin, kesepian itu bisa bikin kesehatan fisik makin drop. Terus, gaptek atau gagap teknologi itu bukan cuma bikin frustrasi, tapi juga bikin mereka jadi sasaran empuk penipuan online yang bisa menguras habis tabungan. Ini kayak lingkaran setan yang dihadapi banyak banget lansia di kota-kota seluruh dunia. Nah, alih-alih melihat daftar tantangan ini sebagai masalah yang bikin pusing dan pasrah, Surabaya justru melihatnya sebagai panggilan untuk bertindak. Mereka nggak nunggu sampai ada krisis. Justru sebaliknya, mereka membangun sebuah visi yang proaktif buat mengubah tantangan ini jadi peluang pemberdayaan. Keren kan? Ini dia, jantung dari strateginya. Mereka sederhanakan jadi 3 pilar yang kuat banget. Sehat, terhubung, dan mandiri. Setiap program yang nanti kita bahas, akarnya ya 3 hal ini. Jelas, simpel, dan ternyata sangat efektif. Oke, dari visi dan pilar, sekarang kita masuk ke bagian aksinya. Gimana sih Surabaya menerjemahkan ide-ide besar tadi jadi program nyata yang benar-benar menyentuh kehidupan warganya sehari-hari? Yuk, kita lihat lebih dekat lagi. Fondasi dari semuanya itu ada di Karangwerda. Anggap aja ini semacam hub atau pusat kegiatan para lansia di tingkat RW. Nah, kata kuncinya di sini adalah pengelola. Jadi ini bukan program yang sifatnya dari atas ke bawah, di mana mereka cuma jadi peserta. Bukan, justru para lansia ini sendiri yang pegang kendali, yang ngatur semuanya. Ini yang bikin mereka punya rasa memiliki dan tujuan. Nah, untuk pilar kesehatan, mereka bikin slogan yang cerdas dan positif banget. SEHATBAGIA. Ini lebih dari sekedar akronim loh. Ini tuh kayak mantra yang ngajak hidup sehat dengan cara yang asyik dan gampang diingat, bukan dengan cara menakut-nakuti, pendekatannya positif. Program Surabaya Hebat ini nunjukin banget pendekatan mereka. Jadi urusan kesehatan itu nggak lagi pasif nunggu sakit baru ke dokter, tapi aktif jemput bola. Kadar kesehatan datang ke rumah-rumah, senam bareng di balai RW, dan datanya langsung masuk sistem digital yang nyambung ke puskesmas. Ini namanya pencegahan proaktif. Lanjut, buat ngatasin kesenjangan teknologi, ada program yang namanya Mbah Jago Gadget. Namanya aja udah asyik banget kan, bikin kesannya tuh seru dan gak menakutkan. Dan yang lebih keren lagi, program ini dijalankan bareng anak-anak muda setempat, jadi jembatan antar generasi deh. Dampaknya, wah transformatif banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini bukan cuma soal belajar pakai HP, ini soal menyambung lagi sama keluarga, melindungi diri dari bahaya penipuan, dan bahkan jadi warga yang aktif secara digital, bisa lapor masalah di lingkungan lewat aplikasi. Pilar ketiga, kemandirian. Ini diwujudkan lewat program Trainer Lansia. Tujuannya simpel tapi cerdas, menciptakan produktivitas dan penghasilan tambahan tanpa harus kerja fisik yang berat. Jadi yang dimanfaatkan itu kebijaksanaan dan pengalaman mereka, bukan lagi tenaga. Prosesnya juga sangat terstruktur. Cuma dalam 6 bulan, para lansia ini dibimbing dari nol, dari pemetaan minat sampai bisa jual produk jadi. Mereka belajar skill-skill praktis kayak hidroponik, bikin produk ramah lingkungan kayak ekoenzim, sampai belajar soal kemasan dan branding. Kepercayaan diri mereka dibangun tahap demi tahap. Nah, setelah kita lihat program-program spesifiknya, yuk kita coba mundur sedikit. Apa sih sebenarnya resep rahasia yang bikin semua ini bisa berjalan dengan baik? Jawabannya ternyata ada di sebuah elemen budaya yang sangat mendasar. Kata kuncinya adalah guyub. Mungkin banyak dari kita yang familiar sama kata ini. Ini adalah semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong yang udah mendarah daging di budaya kita.
Program-program di Surabaya ini berhasil bukan karena mereka menciptakan komunitas dari awal, tapi karena mereka berhasil memanfaatkan dan memperkuat semangat guyup yang emang udah ada. Inilah lem perekatnya. Analisis ini ngasih kita gambaran yang seimbang. Tentu kekuatannya jelas ya, semangat guyup dan dukungan penuh dari pemerintah. Tapi mereka juga realistis sama kelemahannya, misalnya keterbatasan fisik para lansia. Di sisi lain, peluangnya besar banget, kayak permintaan produk lokal yang tinggi. Pemahaman ini yang bikin mereka bisa terus beradaptasi dan menyempurnakan modelnya. Jadi, setelah melihat semua ini, apa poin-poin utama yang bisa kita bawa pulang? Pelajaran apa sih yang bisa diterapkan oleh kota-kota lain atau bahkan komunitas kita sendiri dari cetak birunya Surabaya ini? Ini dia intisarinya. Jadi ini bukan soal meniru programnya plek-ketiplek, tapi soal mengadopsi prinsipnya. Kuncinya adalah, coba deh cari Karangwerda versi komunitasmu, bangun jembatan antar generasi, dan lihat masalah penuaan ini secara menyeluruh. Surabaya sudah membuktikan kalau ini sangat mungkin dilakukan. Nah, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Mungkin bisa dimulai dari hal kecil, kayak bikin kelas Mbah Jago gadget kecil-kecilan, atau ngadain cek kesehatan rutin di lingkungan, atau sekadar menciptakan lebih banyak ruang agar semangat guyup bisa tumbuh. Setiap perjalanan besar kan selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Kira-kira apa langkah pertama untuk komunitas Anda? Terima kasih sudah menyimak.